Nat, Moy, Iya. lo setuju nggak kalau misalkan kita ngomongin tentang bacain mantra, ada unsur penting di mana lu harus percaya sama mantranya. Harus sih Iya, menurut iya. gua. Karena kalau misalkan lu nggak percaya sama mantranya, kalau yang gue tangkap ya, sesedikit pun lu nggak percaya atau lu semacam nantangin, kayaknya kemungkinan buat mantra itu berhasil agak-agak berkurang sih. Iya, setuju gua. Ini gue punya cerita tentang satu orang yang percaya banget sama satu mantra, tapi ternyata naasnya dia kena musibah sendiri. Jadi ada satu orang, namanya Wahyu, cowok. Dia ini anak terakhir dari 3 bersaudara, anak bontot gitu ya. Dia anak soleh, pokoknya anak baik lah, berbakti sama orang tua. Di tahun 2014, bokapnya Wahyu ini sakit keras. Dan semenjak bokapnya sakit tuh, Wahyu ngurusin tuh bokapnya dari awal bokapnya ini sakit. Wahyu kerja, pulang kerja dia ngurusin rumah, ngurusin bokapnya. Pokoknya dia udah kayak anak tunggal yang kerjaannya tuh cari duit, bantu orang tua, beli-beli apapun, pokoknya pengeluaran semua dari Wahyu. Karena dua kakaknya kayak udah punya kehidupan sendiri lah, udah nikah. Jadi Wahyu nih sebagai anak yang umurnya 20-an, ya udah kerja, akhirnya dia balas budi sama orang tuanya lah, buat ngurusin orang tuanya ini. Dan itu bukan permintaan dari orang tuanya ya. Bokap nyokapnya Wahyu tuh udah pensiun, tapi nggak pernah minta macem-macem ke Wahyu. Cuman dari Wahyu sendiri, yang penting tuh gue mau lihat orang tua gue bahagia lah. Dan dia nggak perhitungan sama sekali sama kedua kakaknya ini. Yang penting dia mikirnya, gue mau bokap gue sehat lagi, dan pokoknya bisa gue bahagiain lah bokap gue ini. Nah nggak lama, bokapnya tuh untungnya bisa sehat lagi, bisa aktivitas lagi, makan di meja makan bareng-bareng sama nyokapnya Wahyu dan Wahyu. Cuman itu bertahan kayak sebulanan doang gitu loh Nat, Moy. Tiba-tiba setelah sebulan itu, sebulan bokapnya sehat, bokapnya tuh langsung drop, gak sadar, jatuh, pingsan, dan gak bisa apa-apa lagi. Langsung tuh dibawa ke ICU bokapnya, ke rumah sakit. Sekitar 10 harian bokapnya Wahyu ini dirawat, belum sadar juga. Wahyu tuh yang ngurus, dia kerja, balik dari kantor dia nginep di rumah sakit, gantian sama nyokapnya. Pikiran Wahyu tuh juga udah kemana-mana gitu loh. Ini bokap gue bisa sehat lagi gak ya? Bisa melek lagi gak sih seenggaknya gitu. Dan udah lebih dari 2 hari tuh si Wahyu mikir kayak gitu. Di hari ke-11 bokapnya meninggal. Oh, Wah itu Wahyu frustasi banget. Dia sedih banget. Bener-bener stres banget lah dia. Karena bokapnya tuh kayak gak ada tanda apa-apa, gak ngasih pesan terakhir juga ke Wahyu. Karena kan ada ya beberapa orang yang pasti tanya ada gak pesan-pesan terakhir, atau kayak ada gak tanda-tandanya pas bokapnya meninggal. Ini gak ada sama sekali. Bener-bener kayak bokapnya lewat gitu aja. Wahyu juga gak sempet pamitan, gak ngomong apa-apa, karena dia masih positif bokapnya bisa sehat lagi kan. Cuman tiba-tiba dia gak siap gitu loh sama keadaan dimana dia tinggal sama bokapnya. Wahyu nih kebingungan, bokap gue tuh kenapa gitu. Dia cari-carilah, kayak nih kayak sebenarnya gue ada salah apa sih? Apakah gue kurang berbakti sama orang tua gue, atau kayak Tuhan tuh kenapa sih? Apakah Tuhan memang nggak sayang sama gue ya? Gue dikasih musibah segede gini. Wahyu cerita tuh ke teman-temannya betapa frustasinya dia. Nah ada temennya Wahyu. Temennya Wahyu nih terkenal sotoy dan so asik banget anaknya. Cuman karena Wahyu udah temenan lama sama dia, cuman kayak ya udahlah, udah temen lama sama Wahyu, akhirnya dia ngobrol sama si temennya ini. Kita sebut aja nama temennya Nadif ya. Setelah dengerin Wahyu yang cerita tentang kesedihannya dia, si Nadif nih bilang, lu tau gak sih, di keadaan berduka gini, ada primbon yang bilang, gue baca nih, kita ternyata bisa komunikasi sama orang yang udah meninggal. Hah gimana tuh, kata Wahyu gitu. Dicariin tuh bacaannya sama Nadif. Nih lu baca deh mantranya, nanti gue bacain ya. Kalau bisa lu bacain ini sambil bakar dupa. Lu bakar dupa deh. Kalau lu bisa matiin lampu, lu merem dalam hati, lu baca tuh bener-bener khusyuk dalam keadaan duduk. Wahyu sempat mikir, nih beneran gak ya? Kayak dia percaya gak percaya gitu. Dan ternyata kita gak tahu ya Nat, Moy, saking frustasinya orang kayaknya beneran dilakuin sama si Wahyu ini. Serius? Ya karena dia bener-bener pengen tahu bokapnya tuh kenapa meninggalnya, kok bisa secepat itu dia ninggalin gua. yeah. Udah tuh di malam itu
si Wahyu ini di dalam kamarnya, dia duduk bersila gitu ya. Lampu dimatiin, dia merem, dia baca mantranya. Hikmat, khusyuk banget. Terus dia panggil tuh nama bokapnya. Pas dia melek, gak ada apa-apa.